Saudara resmi diangkat menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep menyampaikan soal dukungan PSI ke Capres di Pilpres mendatang. Kaisang Pangarep menyatakan sebelum PSI menentukan arah dukungan Capres, sebagai Ketua Umum ia akan mendengarkan dulu aspirasi di akar rumput. Dalam sambutan pertamanya sebagai Ketua ini, Kaisang juga menyampaikan pembangunan yang sudah ada harus dilanjutkan. Nanti akan ada waktunya untuk foto bersama. Ini semuanya udah pada nunggu, apalagi itu media-media di belakang. Jadi di kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan dukungan Capres PSI di 2024 adalah sabar. Kita tuh pelan-pelan dulu, ojo kesusu. Beri kami waktu untuk mendengar langsung dan merasakan denyut di akar rumput, baru kita tentukan arah kemenangan kita. Sementara itu saudara, kakak ipar Kaisang Pangarep, Bobi Nasution mengucapkan selamat atas keputusan Kaisang merapat ke PSI. Bobi bahkan menilai Kaisang pantas untuk menjadi Ketua Umum PSI. Kaisang pindah ke PSI sendiri seperti apa menanggapinya Pak? Tanggapannya selamat. Pantas nggak Pak Wali? Apanya? Jadi Ketua Umum PSI? Pantas. Usai Kaisang ditetapkan menjadi Ketua Umum PSI, lalu kemana arah dukungan PSI di Pilpres 2024? Kita ulas bersama dengan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Hanta. Salam sehat Yasir, selamat malam. Anda sebelum kita membaca arah dari dukungan PSI, Anda sendiri merasa ini sudah terduga karena dari awal dinamikanya sudah dimainkan, atau kaget nih Kaisang putra bungsu Joko Widodo ini menjadi ketum PSI? Ya, kedekatan Pak Jokowi dengan PSI, putra-putra Pak Jokowi dengan PSI, termasuk Mas Gibran, tidak hanya Mas Kaisang, itu bukan hal baru. Jadi keterkejutannya saya kira tidak terlalu tinggi termasuk saya. Cuma memang mungkin langsung jadi ketua umumnya ini yang cukup surprise, yang saya kira menjadi vitamin elektoral bagi PSI, menjadi suplemen politik, berkah elektoral lah buat PSI menurut saya dengan ketua umumnya Kaisang. Jadi Kaisang dan PSI ini Yasir dipersatukan dua faktor, dan dua faktor inilah jadi kekuatan Kaisang, dan dua faktor inilah nanti menjadi modal politik yang strategis bagi PSI, yaitu satu isu pemilih muda, generasi muda, anak muda, yang kedua ada Jokowi. Jadi kita tahu PSI ini kan sejak awal mau bilang ada partai anak muda, dan Kaisang juga mengatakan kita tahu masih muda dan belia. Dari pidato-pidatonya kan tema pidatonya Kaisang juga kalau disimpulkan hanya dua itu, tentang anak muda dan tentang Jokowi yang diulang-ulang, inspirasi dan seterusnya. Yang kedua, Kaisang tidak bisa hanya dibaca sebagai Kaisang adalah Kaisang, tapi Kaisang juga putra Presiden Jokowi, ada figur Jokowi. PSI sejak awal bilang tegak lurus dengan Jokowi, menunggu arahan Jokowi, Jokowisme yang muncul dinarasikan di PSI dan seterusnya. Jadi dipertemukan dua hal itu, dan dua hal inilah yang menjadi kekuatan bagi Kaisang. Dia sosok yang bisa Kaisang sangat dekat. Yang kedua adalah dari pemilih Jokowi, meskipun titik lemahnya dari sisi pengalaman tentunya. Dan ini jadi buat PSI gitu. Pertanyaan selanjutnya, jadi kemana nih nanti menurut Anda arah dukungan PSI setelah Kaisang, putra bungsu Joko Widodo ini menjadi ketua umumnya? Ya, yang menarik kan tadi ya, Kaisang juga menggantungkan nah itu kan memberikan kepenasaran kepada publik. Itu juga bagian di strategi bisa dikapitalisasi di isu ini oleh PSI supaya publik menunggu. Dan yang ketiga, menunggu proses negosiasi politik, bisa jadi ada isu menjadi dua poros dan seterusnya. Nah, kalau kita membaca dukungan PSI hari ini yang strategis adalah bukan sekedar PSI, Yasir, tapi bisa jadi ini adalah sinyalemen atau kode kuat dari Pak Jokowi mendukung siapa. Karena kalau kita melihat bukan hanya sekedar PSI,
kalau kita membaca, mencermati apa namanya gaya komunikasi politik Pak Jokowi, itu jangan berharap belak-belakan, Yasir. Akan Oke. terang. Tapi biasanya dengan simbol, kode-kode, signal-signal. Nah, kode signal itu bisa dibaca saya singkat, saya katakan dari 3 hal. Satu, dari pidato Pak Jokowi sendiri, statementnya, tapi seringkali kan multitafsir. Begini, begitu, dan kita sudah banyak contohnya. Yang kedua, bisa dilihat dari pergerakan simpul relawan Pak Jokowi. Dan itu kan terbelah ke Ganjar, juga ke Mas Ganjar, juga ke Pak Prabowo. Sama banyaknya. Berarti kan ada 2 dukungan itu. Tidak utuh, tidak totalitas ke partainya, yaitu ke Mas Ganjar yang sudah didukung oleh PDIP. Tapi juga kuat ternyata ke Pak Prabowo. Tidak mungkin tidak ada hubungannya, relasinya dengan Pak Jokowi, para relawan. Nah, yang ketiga yang kita bahas hari ini, lihat arah pergerakannya. Sejak awal berapa bulan yang lalu saya mengatakan, poin yang ketiga ini, arah pergerakan putra-putra Pak Jokowi. Mas Gibran, selain ya secara partai mendukung Mas Ganjar, tapi kerap menunjukkan kedekatannya dengan Prabowo berapa kali pertemuan. Nah, yang lebih menarik lagi Kaisang. Dulu ya diawali rame tentang kaos yang dipakai Kaisang, di podcastnya ada apa namanya foto Pak Prabowo dan seterusnya. Nah, hari ini Mas Kaisang menjadi Ketua Umum PSI. Berarti secara tidak langsung kita bisa menyimpulkan ataupun bisa menilai bahwa apa yang menjadi sikap politik Jokowi Kaisang ini itu adalah merepresentasikan sikap politik dari Joko Widodo. Ya, bisa dibaca demikian sederhananya. Tetapi tidak otomatis bahwa Pak Jokowi akan mendukung ke salah satu. Jadi ada 2 kemungkinan. Berarti kalau PSI akan mengumumkan dengan Ganjar atau Prabowo, kan itu saja kesimpulannya. Menurut Anda akan condong kemana nanti, Mas An? Enggak, Kak. Di awal PSI ini kan sudah dekat dengan Ganjar, menyebut nama Ganjar. Tapi belakangan, karena ada hubungan yang cukup renggang dengan PD Perjuangan, seterusnya lah, dinamika politik, kemudian cukup dekat, intensif sekali hubungannya dengan Pak Prabowo. Di forum-forum deklarasi Pak Prabowo di Partai Gelora, di Partai Demokrat, PSI hadir. Nah, kalau misalnya PSI ternyata memang betul mendukung Pak Prabowo, maka ini menegaskan, memperkuat tentang dugaan persepsi publik Pak Jokowi tidak hanya ke Ganjar, tapi juga ke Pak Prabowo. Bahkan, sederhananya Jokowi main 2 kaki di Pilpres 2024. Gimana? Sederhananya Joko Widodo main 2 kaki begitu dalam tanda kutip. Ya, Pilpres saya katakan 2024. tidak hanya, kan sebenarnya kalau linier kan ke Mas Ganjar, PD Perjuangan. Kesimpulannya tidak hanya ke Mas Ganjar, tapi juga ke Pak Prabowo. Koma, ini bahkan lebih condong, lebih cenderung, lebih kuat ke Pak Prabowo. Karena Kenapa ini demikian? Pak Prabowo. Kalau PSI ya, saya ulangi, kalau PSI mendukung Pak Prabowo, itu condongannya, bacaan saya, jadi kalau kita cermati lebih kuat ke Pak Prabowo. Nah, kalau ternyata PSI lebih ke Mas Ganjarnya, itu bisa dimaknai masih 2 kaki, karena misalnya masih ada Golkar, masih ada PAN yang selalu juga komunikasi kan, mengatakan tanda petik minta arahan kepada presiden dan seterusnya. Mereka kan ke Pak Prabowo realitasnya. 2 partai yang cukup dekat dengan Pak Jokowi. Nah, ini juga sudah bisa dibaca cukup sebagai data untuk mengatakan bahwa Pak Jokowi memberikan dukungan politik kepada 2 capres, 2 poros yang mengusung narasi keberlanjutan. Nah, itu upaya paling happy buat Pak Jokowi adalah menggabungkan 2 kekuatan poros ini meskipun agak sulit. Kalau ini digabungkan ya selesai. Pak Jokowi memang menginginkan. Anda membacanya ada upaya dari Joko Widodo untuk menggabungkan 2 poros ini? Ya, kalau dari sisi Pak Jokowi kan dulu ada isu narasi yang cukup ramai wacananya, kalau bisa 2 kandidat, Yasir, yaitu all the president men, yaitu Pak Prabowo versus Pak Ganjar, sudah selesai. Bagi Pak Jokowi, ya siapa mau menang, ya semuanya akan mendukung ajukan program Pak Jokowi. Tapi realitas hari ini, Anies Baswedan, capres ketiga kan cukup kuat. Artinya dukungan politiknya cukup kuat dan juga sudah mantap dengan PKB dan PKS bersama Nasdem. Artinya kalau ini, maka bagi Pak Jokowi perlu mengantisipasi kalau ternyata Anies Baswedan lolos di putaran pertama masuk ke putaran kedua, maka Pak Jokowi harus memastikan di antara 2 orang ini apakah bisa berhadapan dengan Anies di putaran kedua. Yang paling ideal bagi Pak Jokowi adalah menyatukan poros keberlanjutan ini. Kalau ini bersatu, ini kabar baik buat Pak Jokowi, sekaligus tanda petik kabar kurang baik buat Pak Anies. Karena kalau Prabowo dan Ganjar dipersatukan menjadi kekuatan yang cukup besar menurut saya. Nah, ini yang mungkin diupayakan. Tapi kalau ternyata tidak berhasil, tidak ada deal baru antara Pak Prabowo dan Bu Mega plus Pak Jokowi, sulit ada yang mengalah jadi cawapres, maka yang mungkin terjadi seperti yang kita lihat ini.
yaitu Pak Jokowi terkesan tanda petik ya meletakkan dukungan di dua kaki, mendukung Mas Ganjar, tapi juga condong cukup kuat ke Pak Prabowo Subianto. Apalagi kalau PSI mendukung Pak Prabowo. Apalagi PSI mendukung Pak Prabowo begitu kan. Ini berbicara soal PSI yang nanti ini lagi-lagi kita masih berandai-andai begitu. Ya. Kalau seandainya PSI ini mendukung Prabowo begitu, seberapa besar sih menurut Anda kekuatan dari PSI ini akhirnya memberikan pengaruh terhadap elektabilitas dalam Pilpres mendatang jika mendukung Prabowo? Ya, saya harus jujur mengatakan bahwa dari sisi PSI sebagai kalau pendekatannya kuantitatif, elektoral PSI tidak terlalu besar, partai kecil ya, potensi untuk lolos parlemen juga kecil. Tapi ketika sekarang Kaisang menjadi ketua umum, potensi PSI lolos di ambang batas parlemen 4% itu terbuka saat ini. Nah, untuk membacanya bukan pada Pak Prabowo, pada PSI-nya, tapi simbolisasinya. Simbolisasi PSI. Sekarang bukan PSI sekedar mendukung Pak Prabowo. Ini pengandaian kalau bahasa Yasir tadi seandainya ya. Kalau PSI mendukung Pak Prabowo, Ketua Umum PSI hari ini itu bukan Bro Giring lagi, bukan Grace Natali sebelumnya, tapi adalah Kaisang. Putra. Dan itu merepresentasikan atau paling tidak yang saya katakan tadi, merepresentasikan arah politik Pak Jokowi. Singkat saja terakhir Mas Hanta, seberapa besar sih sebenarnya pengaruh ataupun para pendukung dari Joko Widodo ini nantinya akan mendukung Kaisang? Ya, gimana? Seberapa besar nantinya ini pengaruh dari Kaisang ini ataupun pemilih dari Joko Widodo sebelumnya ini akan mendukung Kaisang? Nah, ya, potensi bagi Kaisang dan PSI ya, mungkin mendukung PSI ya, Kaisang sebagai ketua umum. Memang dari pemilih muda itu potensi bisa dikapitalisasi dari figur Kaisang dan para pengurus-pengurus PSI karena muda semua. Itu menjadi potensi pertama. Yang kedua, potensi bagi PSI adalah mengambil segmentasi basis pemilih Jokowi. Ada potensi, tidak bisa dipungkiri. Pak Jokowi itu kan approval ratingnya, tingkat kepuasannya hasil cukup tinggi. Nah, ini juga menjadi potensi di basis-basis Jokowi yang diapresiasi publik tingkat kepuasan cukup tinggi. Itu menjadi wilayah yang bisa digarap oleh PSI. Baik. Paling tidak potensi bagi PSI untuk menggarap tidak hanya ceruk pemilih muda, tapi ceruk pemilih Jokowi. Ceruk pemilih Joko Widodo melalui... harus diantisipasi oleh PD Perjuangan tentunya. Ceruk pemilih Jokowi melalui putra bungsu dari Presiden Joko Widodo ini ya, Mas Hanta ya, yaitu Kaisang Pangarep. Kita nantikan nih seperti apa nih arah dukungan PSI pasca putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep menjadi ketua umum dari PSI ini. Terima kasih Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Hanta. Salam sehat selalu. Dan saudara, usai jeda Kompas Malam masih punya informasi lain terkait dengan tim gabungan yang berhasil menangkap pengedar sabu di perairan Pulau Keciak. Dalam penangkapan ini saudara, petugas menyita 15,3 kg sabu asal Malaysia. Wih, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk. Gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wingstop. Top enaknya. Ma, minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo. Nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. One tunnel esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Beneko. Suasana penuh inspirasi, nikmati hidupan momen mahakarya. Cisamsu Super Premium. Bergerak aktif dengan Hilo Platinum. Susu tinggi kalsium dan juga tinggi protein. Karena gesit tak kenal usia, Hilo
Platinum. Lebih gesit, lebih enak. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Suasana penuh inspirasi, nikmati hidupkan momen mahakarya. Cisamsu Super Premium. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Sensasi rasa intens dengan tarikan mantap dari filter inovatif Airflow Filter. Marlboro Filter Black, Personal Flavor. Ciptakan pengalaman nonton terbaik di rumah. Didukung oleh